Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, berisik banget. Siapa yang berisik ya? Itu mikrofonnya dijauhin itu. Di mute aja, selain Wiwit tuh pada di mute. Dan mute-nya tuh. Oke. Oh iya, oke. Oke, jadi teman-teman sama siang semuanya di sini pertama saya akan menjelaskan tentang dua sub yang pertama itu ada prinsip dan juga tujuan evaluasi sendiri, serta yang kedua adalah perbedaan dari evaluasi layanan bidang konseling dan juga evaluasi dari pembelajaran. Nah, di sini pertama saya akan bahas tentang prinsip. Oh, nggak kedengeran ya? Maksud sih? Iya. Di link nggak kedengeran. Di yang lain kedengeran nggak? Atau di link aja? Dengar. Ya, Dengar. Dengar. Tapi cepet banget, Wit. Oh, cepet banget. Oke. Ini udah bagus belum? Udah, Wit. Udah, Wit. Udah. Lin udah bisa, Lin? Udah, Beb. Udah bagus tadi. Oke, di sini pertama kita akan menjelaskan tentang saya akan menjelaskan tentang prinsip terlebih dahulu. Yang pertama, prinsip itu adalah suatu pernyataan atau fundamental atau juga sebagai titik acuan yang diakui kebenarannya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, dari pengertian itu sendiri, jadi prinsip evaluasi sendiri itu adalah acuan yang dipakai untuk evaluasi sendiri. Jadi si evaluasi ini punya acuan atau punya patokan yang dipakai pada saat nanti proses evaluasi itu sendiri. Nah, dari pengertian prinsip itu kira-kira apa aja sih yang perlu dipahami atau dipertimbangkan pada saat evaluasi. Nah, di sini menurut Gibson dan Michelle tahun 1981 dalam Depdikbud 1993 itu mengungkapkan beberapa prinsip yang semestinya diperankan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan BK. Nah, yang pertama itu ada evaluasi yang efektif menutup pengenalan terhadap tujuan program. Jadi di sini evaluasi dilakukan secara efektif, baik dari prosesnya, dengan penggunaannya, dan juga alat-alat yang dipakainya. Yang kedua, evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang jelas. Jadi evaluasi bisa dikatakan. Kecepatan Witnya jelasin ya. Oh iya. Baru baca, sorry. Iya. Jadi evaluasi di sini harus memiliki kriteria yang jelas untuk menjadi bahan ukur evaluasi itu sendiri. Nah, terus yang ketiga itu evaluasi melibatkan berbagai unsur profesi. Dan juga tidak mengetahui tujuannya. Jadi melibatkan orang-orang profesional yang sudah paham akan bidang itu sendiri. Nah, terus yang keempat, di sini evaluasi itu memiliki prinsip menuntut umpan balik dan atau feedback dan juga tindak lanjut atau follow up sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan prinsip dia harus memiliki feedback dan juga tindak lanjut kayak gitu. Yang kelima, evaluasi di sini yang efektif itu hendaknya terencana dan berkesinambungan. Jadi salah satu dan prinsip yang kelima itu adalah evaluasi memiliki prinsip bahwasanya evaluasi dilakukan secara terencana, bukan hal yang tiba-tiba dilakukan. Jadi ada perencanaan, terstruktur, dan juga memiliki prinsipnya yang tadi dijelaskan. Nah, terus apa sih tujuan dari evaluasi itu sendiri? Jadi tujuan dari evaluasi sendiri itu adalah yang tadi disebutkan bahwasanya dia memiliki tindak lanjut yang nantinya akan mengambil suatu keputusan untuk membuat kebijakan atau mempertahankan kebijakan baru. Nah, seperti itu. Terus yang di dalam evaluasi sendiri itu memiliki beberapa tujuan lain. Jadi evaluasi itu pasti punya tujuan-tujuan tertentunya. Di dalam layanan BK itu berarti dia melakukan evaluasi karena memang dia ingin melihat sejauh mana tingkat keberhasilan, sejauh mana tingkat keefektifan, dan sejauh mana juga tingkat program itu terlaksana dengan baik gitu, dan juga kendala-kendalanya begitu. Terus bagian yang
Nah, di sini keberhasilan suatu program itu ataupun kegiatan yang dilakukan sama guru bimbingan konseling itu biasanya mereka memiliki kriteria tertentu gitu. Jadi pada saat melakukan evaluasi, setiap pengeval ataupun setiap orang yang mengevaluasi itu mereka pasti udah memiliki rencana yang pertama, memiliki prinsip dan juga terstruktur serta dengan tujuan yang jelas kayak gitu. Jadi evaluasi juga itu salah satu bentuk dari akuntabilitas seorang guru BK di sini, konteksnya seorang guru BK kayak gitu. Nah kemudian apa sih bedanya antara evaluasi si program bimbingan konseling dengan evaluasi mata pelajaran? Bedanya itu ada di tujuannya atau konteks dari melakukan evaluasi itu sendiri. Jadi kalau si guru BK itu untuk mengukur tingkat pelaksanaan, efektivitas dan juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam program layanan. Sedangkan kalau mata pelajaran itu dia di situ dia tujuannya untuk mengukur tingkat pengetahuan si peserta didiknya seperti itu, dan juga keberhasilan dari si guru mata pelajaran itu sendiri memberikan layanan dan juga RPP. Kalau kita kan RPL, kalau mereka RPP gitu, jadi RPP yang udah mereka hafal itu sudah sejauh mana, terus juga kompetensinya udah sampai mana, sudah mempunyai atau belum kayak gitu. Itu kalau untuk perbedaan dari si mata pelajaran dan juga evaluasi program bimbingan yang saya pahami. Oke. Seperti itu. Cukup. Oke. Karena saya nggak bawa PPT-nya sebenarnya. Baik, tepuk tangan buat Wiwit. Yeay. Oke. Wit dan teman-teman yang lain, saya pikir yang presentasi cukup Wiwit aja ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju aja semuanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu apa yang tadi atau kita akan bahas satu persatu 3 topik yang tadi Wiwit sudah bahas ya. Ya, Pak. Oke, kita akan Tujuan evaluasi dulu ya, Pak. Pelihara gelap amat. Oke. Evaluasi itu sebagaimana yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya, pada hakikatnya adalah pemanfaatan hasil penilaian untuk upaya perbaikan. Nah, sehingga kenapa evaluasi itu dilakukan? Yang pertama, tujuannya adalah untuk memperbaiki. Jadi tujuan evaluasi yang pertama adalah untuk memperbaiki. Ini kan sesuai dengan hakikat dari evaluasi itu sendiri ya. Nah, yang kedua, tujuan evaluasi adalah untuk menegaskan akuntabilitas. Ini seperti 2 sisi mata uang begitu. Jadi kalau kita melakukan sebuah kegiatan evaluasi, maka saat yang bersamaan kita akan memperoleh data yang bisa digunakan untuk memperbaiki suatu program, termasuk program bimbingan dan konseling. Nah, pada saat kita evaluasi dilakukan,
data-data hasil dari evaluasi tersebut itu bisa dikomunikasikan kepada stakeholder. Dan apabila itu dilakukan, maka tentu apabila itu dilakukan, apa itu? Kok ada suara anak kecil? Apabila itu dilakukan, Artinya siapa itu? Dita. Oh, Dita. Ya, apabila itu dilakukan, maka tentu stakeholder akan percaya pada program dan juga orang yang melaksanakan program. Nah, sehingga muncul akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban dari pelaksana program kepada orang-orang yang terlibat dalam program. Nah, sehingga evaluasi kalau dilakukan, dia akan dapat memperbaiki dan juga menegakkan akuntabilitas. Oke, sekarang saya persilakan Anda kalau ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan tujuan evaluasi. Silakan. Mungkin ditulis saja ya, ditulis saja. Silakan tulis yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silakan tulis. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, Pak. Boleh nulis ini. Atau nggak ada pertanyaan? Dia nulis. Sudah sangat jelas. Bingung Pak mau nanya apa? Tidak usah dipaksa ya, kalau sudah cukup jelas nggak usah tanya gitu. Pak, dari Rinda, Pak. Ada yang Seberapa nanya, penting seorang membuat kebijakan memiliki akuntabilitas? Oke, silakan yang lain dulu, kita kumpulkan dulu pertanyaannya ya. Mungkin 3 orang penanya begitu, kalau setelah itu saya akan jawab. Lagi di lab ya? Lagi di lab. Iklan, ada iklan. Udah ngomong. Fatur itu kebalik Fatur. Nanti jatuh. Tadi banyak. Banyak. Putus-putus. Oke, sekarang saya jawab ya. Jadi begini, kalau ada pertanyaan seberapa penting akuntabilitas itu, maka akuntabilitas itu bagi orang yang memiliki program adalah bentuk pertanggungjawaban. Nah, bentuk pertanggungjawaban ini itu tentu tanpa diminta, ya itu mestinya dilaksanakan. Karena pertanggungjawaban itu penting
ya dalam rangka membangun kepercayaan orang-orang terkait dengan program yang dilaksanakan. Jadi bayangkan begini, misalnya Anda ikut sebuah kegiatan, ikut sebuah pelatihan misalnya. Anda 1 minggu ikut pelatihan. Nah, lalu kemudian setelah pelatihan selesai, sudah saja Anda pulang. Tanpa misalnya seorang pengelola program memberikan informasi kepada Anda, selama 1 minggu Anda mengikuti kegiatan, Anda sudah mampu untuk melakukan atau memiliki keterampilan tertentu gitu. Nah, kan ini akan membuat orang yang mengikuti program mungkin merasa kurang mendapatkan informasi dari program yang dia ikuti. Tapi kalau pengelola programnya setelah kegiatan selesai lalu kemudian melakukan evaluasi dan hasil evaluasinya disampaikan kepada orang yang mengikuti program tersebut, misalnya selama 1 minggu Anda dari 10 keterampilan yang ingin dibentuk, Anda sudah menguasai 8 dan masih ada 2 keterampilan yang belum. Nah, itu kan akan membuat orang yang mengikuti program itu menaruh percaya pada program yang Anda selenggarakan. Jadi kalau ada pertanyaan seberapa pentingkah ya akuntabilitas itu, maka jawabannya penting sekali, apalagi di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Akan ada tuntutan. Jadi akan ada tuntutan luar biasa bagi orang-orang yang menyelenggarakan kegiatan jasa ya untuk bisa menjelaskan baik itu proses maupun hasil dari program yang dia selenggarakan. Nah, pertanyaannya Sarah, bagaimana kalau guru BK di sekolah yang ada misalnya itu tidak terbiasa melakukan evaluasi. Nah, maka mestinya Anda sebagai guru BK baru ya memberikan contoh gitu ya supaya guru BK lama itu bisa ikut melakukan evaluasi. Tugas Anda memang selain melakukan juga memberikan contoh. Mungkin memberikan contoh dengan cara melakukan gitu. Jadi role model gitu ya, Pak? Iya, harus ya. Dan tidak boleh menyerah. Jadi kalau guru sebelumnya tidak melakukan, Anda jangan ikut-ikutan. Oke, masih Kak ada pertanyaan terkait dengan tujuan dari evaluasi? Saya kira sudah cukup jelas ya. Iya, Pak. Berikutnya kita akan bahas tentang prinsip evaluasi. Ada 7 prinsip ya. Ada 7 prinsip evaluasi. Yang pertama apa? Yang pertama, Membutuhkan pengenalan atas tujuan-tujuan program. membutuhkan pengenalan atas tujuan-tujuan program. Oke, jadi yang pertama evaluasi yang baik itu adalah evaluasi di mana evaluatornya mengenali tujuan-tujuan program. Kenapa? Karena tujuan program itu akan menjadi arah dari kegiatan evaluasi. Contoh ini misalnya, kalau ada tujuan evaluasi, rumusannya begini. Misalnya program BK ya. Misalnya ada tujuan layanan yang bunyinya siswa dapat menampilkan komunikasi yang efektif dengan teman sebaya. Nah, maka seorang evaluator yang baik, dia harus mengenali betul tujuan layanan tersebut. Apakah tujuan layanan tersebut
adalah tujuan layanan yang ada di ranah kognitif, afektif, atau psikomotor. Karena kalau evaluatornya tidak memahami tentang tujuan layanan tersebut atau tujuan program tersebut, nanti evaluasinya bisa salah arah. Misalnya, akhirnya guru BK memutuskan mengukur keberhasilan layanan dengan menggunakan angket tentang komunikasi misalnya. Nah, pertanyaannya apakah instrumennya benar? Padahal yang mau diukur adalah apa? Yang mau diukur adalah tujuan layanan yang ada di ranah psikomotor. Psikomotor. Kalau dia psikomotor harusnya ya kalau evaluatornya memahami bahwa yang mau diukur ini adalah psikomotor, sehingga dia harusnya memang mengukur psikomotor. Misalnya dengan apa? Misalnya dengan cara meminta komentar dari teman sebayanya sendiri. Ya, semacam ada lembar refleksi yang diberikan kepada teman sebaya terkait dengan kemampuan komunikasi dengan teman sebayanya. Nah, itu jadi benar. Kenapa? Karena evaluatornya memahami bahwa tujuan layanannya adalah tujuan layanan yang ada di ranah psikomotor. Sehingga cara mengukur keberhasilannya, cara mengukur capaian dari tujuan layanannya, itu menggunakan cara-cara yang berorientasi psikomotor. Jangan sampai ya evaluatornya misalnya akhirnya memutuskan menggunakan alat tes misalnya yang di dalamnya itu ada pertanyaan definisi komunikasi yang baik adalah A, B, C, D gitu kan, menggunakan tes. Nah, itu jadi salah arah evaluasinya. Kenapa? Karena evaluatornya tidak memahami dengan baik tujuan layanan. Jadi evaluasi yang baik adalah di mana evaluatornya memahami dengan baik yang menjadi tujuan dari program tersebut. Clear ya sampai sini ya? Ada pertanyaan enggak? Alhamdulillah, Pak. Ngerti, Pak. Oke, sekarang Paham, Pak. prinsip yang kedua, evaluasi yang baik adalah evaluasi yang membutuhkan kriteria pengukuran yang valid, Pak. Valid. Sinyal. ya. Suara siapa ngebas banget? Jadi prinsip yang pertama sudah dipenuhi. Maka yang kedua harus juga dipenuhi prinsip yang kedua. Evaluasi yang baik itu tidak akan terjadi manakala kriteria keberhasilan atau kriteria pengukurannya tidak valid. Saya kasih contoh misalnya ada seorang guru BK meyakini konseling individunya berhasil karena alasan setelah dia konseling satu orang siswa, satu kali konseling siswanya tidak balik-balik lagi. Ya, dan itu dianggap oleh guru BK konselingnya berhasil. Nah, ini masalah kriteria keberhasilan. Ada orang yang mengatakan bahwa Brian ganteng. Dia menggunakan kriteria kalau jenis kelaminnya laki-laki pasti ganteng. Nah, itu juga tidak meyakinkan gitu, karena semua manusia, semua laki-laki nanti ganteng kan? Termasuk Brian. Betul, Pak. Jadi ya di dalam evaluasi, prinsip penting dari evaluasi yang kedua adalah evaluasi yang baik itu kriteria keberhasilan atau kriteria pengukurannya harus valid. Kalau tidak valid, maka nanti orang akan meragukan. Ya, mana?
Nah, lalu yang ketiga, evaluasi yang baik adalah yang efektif tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. ya. Jadi tadi kan kalau kriterianya sudah valid, ya, nah maka yang berikutnya adalah pengukuran kriterianya juga harus valid. Jangan sampai orang mau mengukur kriterianya sudah benar, tapi cara ngukurnya salah, instrumennya salah, atau instrumennya kualitasnya kurang baik. Nah, itu juga ya bisa membuat evaluasinya nggak optimal. Jadi evaluasi yang baik adalah evaluasi di mana proses pengukuran kriterianya itu juga valid. Misalnya begini, ada kriteria tingkat ketampanan, ya, misalnya apa? Misalnya wajahnya putih. Nah, lalu pertanyaannya sekarang gimana cara mengukur orang itu wajahnya putih atau hitam? Tingkat warna kulitnya, Pak. Ya, kan artinya harus diamati kan? Artinya lewat apa namanya pengamatan. Nggak bisa pakai wawancara. Brian misalnya ditanya, Brian kamu putih apa hitam? Saya ini Pak coklat muda misalnya. Saya pasti warna Pak. Coklat muda. Jadi kalau mau tahu Brian itu warna kulitnya apa, jangan pakai wawancara. Tapi pakai apa? Berarti pengamatan ya, Pak? Iya, Pengamatan, Pak. Harus diamati. Dilihatin. Tuh. Nah, demikian juga kriteria yang lain gitu ya. Jadi evaluasi yang baik selain dari kriterianya harus valid, nah proses pengukuran kriterianya juga harus valid. Nah, kalau kalian belajar assessment, ya kan ada dua teknik di dalam proses pengukuran. Ada yang menggunakan teknik tes dan ada yang menggunakan teknik tes. Nah, itu kan masing-masing punya karakteristik ya, bergantung dari apa yang mau diukur. Gitu. Oke, itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah program evaluasi harus melibatkan semua yang berpengaruh. Kalau kita mau evaluasi kita optimal, maka semua orang yang punya pengaruh terkait dengan program harusnya dilibatkan dalam evaluasi. Kalau guru BK misalnya, memberikan layanan kepada siswa. Lalu kemudian di situ juga terlibat ada guru. Nah, makanya pada saat evaluasi, mestinya siswa dilibatkan, mestinya guru dilibatkan. Gitu. Jadi, evaluasi yang baik adalah evaluasi yang melibatkan ya semua orang yang terlibat dalam kegiatan program tersebut. Kenapa? Yang kelima, apa yang kelima? evaluasi bermakna Itu kan umpan balik. Umpan balik, Pak. Ini apa Kan ini? umpan balik, feedback. Umpan balik itu artinya apa? Artinya begini, kalau orang melakukan evaluasi, maka hasil evaluasi itu harus diberikan lagi kepada stakeholdernya. Anda kuliah misalnya, ada program perkuliahan, ya kan? Ya. Iya, Pak. Lalu misalnya setelah Anda kuliah, bubar-bubar aja begitu kan? Betul. Misalnya tidak ada pemberian informasi kepada Anda, misalnya, hey, Anda dapat A karena nilai Anda sekian. Gitu. Ya, ada umpan balik kepada Anda sehingga hasil evaluasi itu
bisa juga digunakan oleh orang yang mengikuti program untuk kemudian memperbaiki dirinya gitu. Nah, jadi harus ada umpan baliknya gitu ya. Artinya harus ada pemberitahuan kepada orang yang bersangkutan terkait dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Jadi guru BK misalnya pada saat dia melakukan evaluasi, harusnya dia buat apa? Buat laporan evaluasi. Nah, laporan evaluasi ini diberikan kepada siapa? Kepada siswa. Kepada siapa? Kepada wali kelas gitu. Sehingga ya orang-orang yang terlibat itu tahu tentang hasil dari evaluasi. Yang keenam, evaluasi yang baik itu adalah yang direncanakan dan terus-menerus sebagai sebuah proses. Nah, ini nggak usah dijelaskan ya, sudah cukup jelas. Yang ketujuh, menekankan pada kepositifan. iya. Jadi kalau Anda diminta melakukan evaluasi sebagai evaluator, tugas Anda adalah memperbaiki program tersebut. Jadi mesti bukan untuk mencari kesalahan orang lain gitu. Jadi kalau Anda ngomong evaluasi seakan-akan itu ya Anda ingin Anda datang dengan keinginan untuk menyalahkan orang. Ya itu tidak akan sampai pada tujuan yang diharapkan. Misalnya rapat tahunan BEM. Rapat tahunan BEM itu kan sidang umum ya namanya ya? Nggak tahu Pak, bukan anak Rapat BEM. kerja bersama Pak. Nggak tahu Pak. Oh iya. No, Pak. Nah, rapat kerja bersama. Itu kan adalah sebuah bentuk kegiatan evaluasi tahunan kan? Ya, betul. Nah, mestinya orang datang ke dalam rapat tahunan tersebut dengan semangat ingin mengidentifikasi kelemahan agar bisa ada perbaikan di masa yang akan datang. Bukan untuk menyalahkan. Oh, ini nanti dia salah. Oh, ini pengurus ini salah. Oh, ini salah. Maka kalau evaluasi dilakukan dengan semangat menyalahkan orang lain, maka kegiatan evaluasi itu tidak akan menghantarkan ya orang-orang di dalamnya sampai pada tujuan evaluasi. Apa itu? Perbaikan. Nggak akan sampai. Maka nanti akan terjadi misalnya program tahun yang akan datang itu mengulang lagi kesalahan yang sama dari tahun sebelumnya. Kenapa begitu? Karena waktu rapat ya semangatnya bukan semangat mau memperbaiki, semangat mau menyalahkan. Gimana Ketua BEM gitu nggak? Mantan Ketua BEM. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi evaluasi yang baik adalah evaluasi yang dilakukan dengan semangat kepositifan gitu. Bukan mau mencari-cari kesalahan orang lain. Oke, saudara, itu adalah 7 prinsip evaluasi ya, yang kalau Anda mau melakukan evaluasi yang baik, maka 7 prinsip itu harus Anda pegang. Kalau ada yang Anda langgar, ya, maka sangat mungkin evaluasi yang akan dilakukan nanti hasilnya tidak akan optimal. Kegiatan evaluasi yang dilakukan tidak akan mampu menghantarkan evaluator pada tujuan evaluasi. Kenapa? Iya Pak. Ada Ya, pertanyaan? Silakan ditulis kembali apabila ada pertanyaan mengenai prinsip evaluasi. Bapak, aku mau nanya. Budi. Ketik. Tulis, Lin. Siapa yang mau nanya? Lin. Oh, Lin. Lin, tulis Lin. Di rumah saya hujan. Tempat kalian hujan nggak? Gelap nih Ini Pak. anginnya gede gelap banget. banget. Enggak.
Enggak, Mendung, Pak. Pak. Alhamdulillah. Bapak video saya nggak Pak? Gelap banget tuh Pak. Nanya, Pak. Kenapa? Pak, gede banget. Mati lampu. Nanya. Suara saya putus-putus, Pak. Oh gitu. Ya, Gak apa-apa lah, kan biasanya juga gitu kan, putus-putus. Mas saya mau badai, Pak. Astagfirullahaladzim. Gelap banget, Pak. Udah, Pak. Oke, ada pertanyaan dari Pak. Melinda. Bagaimana apabila prinsip tersebut dilanggar gitu? Nah, ini yang pantas jawab ini adalah Brian ini. Gimana Brian jawabannya nih? Gimana apabila Ya. ada prinsip yang dilanggar? Sini cepet ya. Mungkin bakal kena konsekuensi yang sudah disepakati, Pak. Apa itu? Makan, Mas. Seperti sanksi atau hukuman kepada yang melanggar. Waduh, ini melanggar apa? Kenapa, Pak? Kata tertib. Optik. Pak, contoh pelanggarannya apa Pak? Ini Ya, optik ini bukan masalah Iya. melanggar itu artinya tidak ya memegang teguh 7 prinsip tersebut. Misalnya melanggar prinsip yang pertama. Di mute Oh ya benar dong. ini rumahnya. Yang itu rumahnya. Misalnya melanggar prinsip yang kedua, misalnya melanggar prinsip yang ketiga, melanggar prinsip yang keempat. Pak, mau nanya. Ya, gimana Tes? Kalau melanggar sama tidak melakukan itu sama apa beda? Jadi kayak misalnya ada prinsip 1 itu kan harus mengenalkan sama Ya, tujuan-tujuannya. Itu sama dengan sama. melanggar. Maksudnya tidak melakukan lah ya, tidak mentaati. Oh. Ya. Nah, apa itu dampaknya kalau tidak melakukan prinsip-prinsip tersebut? Vira, gimana? Kalau Vira jawabannya apa, Vira? Vira jangan Apa, pegangin Pak? jidatnya aja. Jidatnya dipegangin aja, Vir. Apa Pak? Ini Pak pertanyaannya Pak. Nah? Lengkap pertanyaannya. Pertanyaannya dibaca tuh. Pertanyaan dari Melinda. Bentar Pak. Mana ya? Ini. Udah. Ih, nggak masuk Pak. Cuma punya Mahdi sama Rinda. Iya, Pak. Saya Masuknya dari juga. Mahdi Merinda. Mahdi sama Rinda yang masuk. Iya Pak. Lin suruh ulang aja pertanyaannya. Tadi Emang iya nggak masuk? Enggak Lin, nggak masuk Lin. Ya itu Lin masuknya ke Bapak doang. Oh iya, maafin aku ya. Oh, Everyone Lin. ya nggak apa-apa. nggak everyone ya? Oh, Lin, jangan ke saya aja. Terus ya, Li. Hadi mau izin ngangkat jemuran Pak. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngangkat jemuran? Hadi Pak. Pak, saya izin Mahdi nggak bantuin ngangkat jemuran. bapak saya dulu ya, Pak. Pak, saya bantuin bapak saya dulu baru Hadi pulang. ngangkat jemuran di. Ada kuliah Sebentar ya, pada Pak. Bapak dulu. kuliah macam apa ya? Alasan Pak dia alasan. Maaf, Pak. Oke, saya yang jawab ya. Ya, Pak. Ya, kan prinsip itu artinya apa? Prinsip itu artinya hal-hal penting yang harus ditaati. Ya, jika evaluator di dalam kegiatan evaluasinya tidak mentaati prinsip atau melanggar prinsip, nah maka yang akan terjadi adalah kegiatan evaluasinya tidak akan optimal. Tujuannya juga nggak tercapai nggak sih Pak? Jadi Nah, tidak kalau evaluasinya nggak optimal kan tujuannya nggak akan tercapai. Iya. Gitu ya. Melinda, mana Melinda?
Lin? Iya, Pan, saya dengar. Ya. Iya, Oke, Pak, saya Mas dengar. Ika ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Boleh, tanya apa? Langsung aja deh nanyanya. Oh, langsung. Ketika tujuan tersebut tidak tercapai, apakah hal tersebut akan dikatakan gagal total? Gagal total tergantung ya. Apa namanya, tergantung Kriterianya nggak sih? ya, tergantung seberapa banyak prinsip yang dilanggar. Kalau semua prinsip dilanggar ya memang akan gagal total itu ya. Tapi kalau misalnya hanya satu atau dua prinsip yang dilanggar, ya mungkin tidak gagal total. Tapi gaban. Apa, Pak? Gagal sebagian. Oh, gagal sebagian. Baik, Pak. Dada aja, Pak. Gitu. Oke, Pak, saya yang mau lain. tanya. Ada pertanyaan nggak? Saya mau tanya, Pak. Boleh. Siapa kamu? Jadi, kalau saya Wiwit. Oh iya, Wid. Saya mau tanya, sebenarnya kalau untuk evaluasi sendiri itu ada batas waktu idealnya nggak sih, Pak? Kayak sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau 1 bulan atau cuma dilakukan pada saat akhir aja gitu? Nah, Kalau kegiatan evaluasi ini evaluasi. ada acuan tertentunya gitu atau enggak? apakah kita pernah membahas tentang definisi dari program nggak ya? Kita pernah membahas definisi program tidak? Tunggu, Pak. Program Suara Bapak tadi nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Sekarang kedengeran nggak? Tadi. Udah. Putus-putus, Pak. Ya. Udah, Pak, udah kedengeran. Oke. Nah, yang namanya evaluasi program itu adalah kegiatan evaluasi terhadap program. Program itu sendiri definisinya adalah serangkaian rencana dan kegiatan yang memiliki tujuan dan memiliki dampak. Sehingga program itu punya dimensi. Ada dimensi perencanaan program, ada dimensi pelaksanaan program atau proses, ada dimensi hasil, dan ada dimensi dampak. Nah, mengevaluasi dimensi-dimensi dari program tersebut itu waktunya berbeda-beda. Kalau mengevaluasi perencanaan program, itu dievaluasi di awal. Kalau kita mengevaluasi pelaksanaan program, itu evaluasinya sepanjang program dilaksanakan. Kapan? Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali. Dalam istilah evaluasi pelaksanaan program itu disebut dengan monitoring. Apa monitoring, Pak? Ya, itu evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Nanti ada evaluasi hasil. Kalau evaluasi hasil adanya di akhir program. Ada evaluasi dampak. Kalau evaluasi dampak itu setelah program berakhir, mungkin sebulan setelahnya, mungkin 2 bulan setelahnya gitu. Jadi waktunya berbeda-beda ya, Wid ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Saudara, ini Zoom tumben ya. Biasanya 40 menit dia langsung mati ini ya. Karena kita beramai-ramai, Pak. Jadi powernya kuat. Iya. Oh, masa? Ini kayaknya ada yang ngubah settingnya deh, Pak, jadi lebih lama. Nah. Karena ada saya, Pak. Bisa. Ya. Brian, saya percaya sama kamu, Brian. Ya. Ketahuan, Pak. Mungkin karena ini ya, musim corona, jadi ditambahkan. Ya, Apa benar, Pak. hubungannya, Pak? Korelasinya apa nih? Ya karena Bikin penelitiannya, Pak. yang menggunakan perkuliahan online kan.
Ya. Lagi, Pak. Saya izin beli kuota dulu ya, Pak. Adakah pertanyaan lain? Kuota saya mau habis, Pak. Saya izin beli dulu sebentar, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya perkuliahan kita hari ini ya. Oke, siap. Siap. Ya. Kita nggak membahas perbedaan evaluasi program dengan evaluasi mata pelajaran, Pak. Iya, Pak. Itu pertemuan yang akan datang saja ya. Ya, baik, Pak. Pak, alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Pak, ini pertanyaannya gini sekarang. Ini enak nggak sih ini kuliah pakai Zoom gini atau enakan pakai WhatsApp itu ya waktu sebelumnya? Jangan Pak, ini aja Pak. Zoom, Ini aja, Zoom Pak. aja. Kalau pakai WhatsApp pusing. Iya, Pak. Cuma mungkin beraturannya aja sih, Pak. Oh, tapi nanti mungkin perlu diatur ya, kira-kira mekanismenya gimana ya? Iya. Kayak kalau Pak Aib ngomong, kita harus nge-mute. Tuh. Baik. Nanti saya coba rancang deh aktivitas-aktivitasnya apa saja ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Baiklah kalau begitu semuanya makasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak Aib. Sore. Waalaikumsalam. Bye. I'm leaving too.